Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Di tengah hiruk-pikuk berita ekonomi global yang saling bertabrakan, satu kabar terdengar menggema dari Asia Tenggara. Ringgit Malaysia menguat tajam. Investor Amerika Serikat masuk deras. Pabrik-pabrik semikonduktor di Penang dan Kulim bekerja hampir tanpa henti, siang dan malam. Pesanan datang bertubi-tubi dari Silicon Valley, seolah Malaysia kembali menemukan momentum emasnya. Di permukaan, ini terlihat seperti kisah sukses klasik. Mata uang menguat, investasi asing melonjak, dan ekonomi tampak berlari kencang menuju masa depan teknologi tinggi. Namun dalam dunia geopolitik dan ekonomi internasional, angka-angka yang terlihat cantik seringkali menyembunyikan harga yang mahal. Justru di saat banyak orang bersorak, seorang tokoh legendaris Malaysia angkat suara. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri yang namanya identik dengan industrialisasi Malaysia, berbicara dengan nada yang jauh dari euforia. Di usia hampir seabad, ia melontarkan satu kalimat yang membuat banyak orang terdiam. Kesepakatan ini, katanya, adalah penyerahan kedaulatan. Pernyataan itu terdengar keras, bahkan berlebihan bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin sebuah perjanjian dagang yang menurunkan tarif dan mengundang investasi disebut sebagai penyerahan kedaulatan? Bukankah tujuan negara adalah menyejahterakan rakyatnya? Bukankah masuknya modal asing dan stabilnya mata uang adalah indikator kesehatan ekonomi? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya rumit. Apakah Malaysia baru saja melakukan kesalahan fatal? Ataukah ini justru langkah jenius untuk menyelamatkan ekonominya dari ancaman yang lebih besar? Atau mungkin ini kemenangan cepat yang diam-diam mengikat masa depan negara itu sendiri? Untuk memahami ini, kita harus jujur melihat posisi Malaysia apa adanya, tanpa romantisme dan tanpa propaganda. Ekonomi Malaysia hari ini sangat bergantung pada ekspor, dan dari seluruh sektor ekspor itu, elektronik dan semikonduktor adalah tulang punggung utama. Lebih dari 40% nilai ekspor Malaysia berasal dari sektor ini. Angka yang besar, tapi juga berbahaya. Karena di balik kekuatan itu, tersembunyi satu kelemahan struktural. Industri Malaysia masih sangat bergantung pada pasar luar negeri, terutama Amerika Serikat. Ketergantungan Malaysia terhadap pasar Amerika bahkan lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Ini bukan soal pilihan ideologis, ini soal hidup dan mati industri. Ketika Amerika Serikat mulai mengancam tarif hingga 32% terhadap produk tertentu, Malaysia berada di ujung jurang. Industri mereka yang mayoritas masih berada di level perakitan dan assembling tidak memiliki margin keuntungan yang cukup besar untuk menyerap tarif setinggi itu. Berbeda dengan negara yang sudah menguasai desain dan teknologi inti, Malaysia masih bermain di ujung rantai nilai. Jika tarif itu benar-benar diterapkan, dampaknya bukan sekedar penurunan laba perusahaan. Ribuan pabrik bisa kolaps dalam waktu singkat. Puluhan ribu pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan. Devisa negara akan tertekan, dan fondasi ekonomi nasional bisa retak hanya dalam hitungan bulan. Dalam kondisi seperti itu, Malaysia tidak bodoh. Mereka menghitung, mereka menimbang, mereka membaca peta kekuatan global. Mereka tahu bahwa melawan secara frontal bukan pilihan realistis. Maka datanglah solusi cepat yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Resiprokal Tarif atau ERT. Ditandatangani pada Oktober 2025, kesepakatan ini langsung menunjukkan hasil. Tarif yang semula mengancam di angka 32% turun menjadi 19%. Angka yang jauh lebih bisa ditoleransi. Devisa terselamatkan, investor kembali percaya diri, dan ringgit pun menguat. Dari luar, ini terlihat seperti keputusan yang sangat rasional dan teknokratis. Malaysia selamat dari krisis yang mengintai. Namun, dalam setiap perjanjian internasional, setan seringkali bersembunyi di detail. Di balik senyum diplomasi dan angka-angka manis, terdapat klausul yang jarang dibahas media arus utama. Klausul yang oleh banyak analis disebut sebagai poison pill, pil racun yang efeknya tidak langsung terasa, tapi bekerja perlahan dan mengikat kuat. Di dalam dokumen IRT, tepatnya pada pasal 5.3 ayat 3, tertulis satu ketentuan yang mengubah segalanya.
Amerika Serikat diberikan hak untuk membatalkan seluruh perjanjian secara sepihak dan mengembalikan tarif hukuman jika Malaysia dianggap melanggar kepentingan ekonomi Amerika. Masalahnya, tidak ada definisi tegas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan ekonomi Amerika. Tidak ada daftar negara yang dilarang untuk bekerja sama. Tidak ada batasan yang jelas. Semua bersifat lentur, elastis, dan sepenuhnya berada di tangan satu pihak. Artinya sederhana, tapi mengerikan. Masa depan kebijakan ekonomi Malaysia kini tidak sepenuhnya berada di Kuala Lumpur. Setiap langkah strategis ke depan, setiap potensi kerjasama dengan negara lain, setiap kebijakan industri harus mempertimbangkan satu pertanyaan. Apakah Amerika akan tersinggung atau tidak? Ini bukan lagi perjanjian dua arah yang setara. Ini adalah tali pengikat yang dipasang rapi di layar ekonomi Malaysia. Disinilah kekhawatiran Mahathir mulai terdengar masuk akal. Ini bukan soal uang hari ini. Ini soal kebebasan memilih di masa depan. Malaysia mungkin mendapatkan diskon tarif, tapi sebagai gantinya, mereka menyerahkan hak veto ekonomi kepada pihak lain. Dan dalam geopolitik, hak veto adalah simbol kedaulatan. Ketika hak itu berpindah tangan, negara masih merdeka secara administratif, tapi ruang geraknya menyempit secara strategis. Dampaknya tidak butuh waktu lama untuk mulai terasa. China, mitra dagang terbesar Malaysia, tidak bereaksi dengan teriakan atau ancaman terbuka. Mereka memilih cara yang jauh lebih sunyi, tapi seringkali lebih menyakitkan. Laporan internal dan analisis pasar menunjukkan bahwa China mulai memperlambat dan memblokir transfer teknologi pengolahan rare earth ke Malaysia. Ini bukan kebetulan, ini sinyal. Malaysia sebenarnya memiliki cadangan logam tanah jarang yang besar, diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton. Cadangan ini adalah kunci untuk masa depan teknologi tinggi, dari baterai, kendaraan listrik, hingga semikonduktor canggih. Malaysia punya mimpi besar untuk naik kelas, keluar dari jebakan sebagai sekadar perakit dan menjadi pemain inti dalam rantai nilai teknologi global. Tapi mimpi itu membutuhkan satu hal yang krusial, teknologi pengolahan. Dan teknologi itu, untuk saat ini, masih banyak dikuasai China. Ketika lisensi tidak kunjung keluar dan kerjasama teknis diperlambat, ambisi hilirisasi itu pun layu sebelum benar-benar berkembang. Inilah realitas geopolitik yang jarang dibicarakan di ruang publik. Anda tidak bisa makan dari dua piring sekaligus tanpa konsekuensi. Ketika Malaysia memilih keamanan jangka pendek dengan Amerika, China membaca pesan itu dengan sangat jelas. Dan balasan datang bukan dalam bentuk embargo terbuka, melainkan melalui zona abu-abu yang sulit dilawan tanpa memicu konflik yang lebih besar. Ironisnya, salah satu alasan Malaysia mengejar kesepakatan ini adalah akses pasar sawit Amerika. Padahal jika dilihat dari data, nilai pasar sawit Amerika relatif kecil dibandingkan China dan India. Artinya, Malaysia mengejar pasar yang lebih sempit dengan resiko kehilangan akses teknologi dan kemitraan strategis dengan pasar yang jauh lebih besar. Ini adalah opportunity cost yang mahal dan tidak semua orang menyadarinya di awal. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Disinilah cerita menjadi semakin menarik. Indonesia sebenarnya sudah menyepakati tarif 19% dengan Amerika sejak lama. Tapi, sampai hari ini, Indonesia belum menandatangani perjanjian tersebut secara formal. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak mau menelan poison pill yang sama. Ketika klausul pengikat kedaulatan itu diajukan, Indonesia memilih menahan diri. Amerika Serikat jelas tidak senang. Pejabat mereka bahkan menuduh Indonesia melakukan backtracking, menarik diri dari kesepakatan yang sudah hampir selesai. Tapi Indonesia bertahan. Mengapa? Karena Indonesia memiliki daya tawar yang berbeda. Indonesia adalah raja nikel dunia. Sekitar 60% produksi nikel global berasal dari tanah Nusantara. Rantai pasok baterai kendaraan listrik yang merupakan energi masa depan yang sedang dikejar Amerika sangat bergantung pada nikel Indonesia. Amerika boleh memiliki dolar dan teknologi, tapi tanpa nikel, semua ambisi energi hijau itu tidak akan bergerak. Lebih dari itu, teknologi pengolahan nikel saat ini masih banyak dikelola oleh China di Indonesia. Jika Amerika memaksa Indonesia memilih satu pihak secara ekstrim, rantai pasok global mereka sendiri yang akan terguncang. Inilah mengapa Indonesia berani menggantung Amerika, bukan karena nekat, tapi karena memiliki kartu as yang nyata.
Kartu as kedua adalah kemampuan membangun alternatif. Di tengah alotnya negosiasi, Indonesia justru memperkuat kerjasama investasi dengan China melalui berbagai mekanisme baru. Ini bukan kebetulan, ini pesan nonverbal yang sangat jelas. Indonesia menunjukkan bahwa mereka punya lebih dari satu pintu. Mereka tidak terjebak dalam satu lorong sempit. Disinilah perbedaan pendekatan kedua negara terlihat jelas. Malaysia memilih jalan cepat dan pragmatis untuk menyelamatkan ekonomi jangka pendek. Indonesia memilih jalan yang lebih berliku, penuh tekanan, tapi berusaha menjaga ruang gerak strategis. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Yang ada hanyalah konsekuensi yang berbeda. Ringgit Malaysia menguat hari ini, dan itu adalah fakta. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kemerdekaan ekonomi Malaysia ikut menguat atau justru perlahan menyempit oleh perjanjian yang terlihat manis di awal? Dalam geopolitik, kemenangan instan seringkali dibayar dengan harga jangka panjang. Diskon tarif bisa datang hari ini, tapi kebebasan menentukan masa depan adalah aset yang nilainya tidak bisa dihitung dengan angka. Dan di dunia yang semakin terbelah oleh blok-blok kekuatan besar, negara yang mampu bertahan bukanlah negara yang paling cepat berlari, melainkan negara yang tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri. Ini bukan cerita tentang siapa yang paling pintar atau paling berani. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang harga dari setiap keputusan, dan tentang satu kenyataan pahit yang terus berulang dalam politik global. Tidak pernah ada makan siang gratis.